Pengurus tim penggerak PKK Kota Malang periode masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Pengukuhan pengurus tim penggerak PKK Kota Malang dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, serta Kepala OPD. Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kota Malang, Daerah Pembina Tim Penggerak PKK Kota Malang, yang kami hormati pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK Kota Malang yang akan purna tugas, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan. Setelah dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang diketuai oleh Hajah Hani Andriani Wahyu Hidayat resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur nomor 01/PKK Prop B/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 36 kabupaten kota. Dan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Malang nomor 100.3/100.75/73/112/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang pembentukan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Malang masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya, Wali Kota Malang, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Malang dengan resmi mengukuhkan Nyonya Dr. Hajah Hani Andriani Wahyu Hidayat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang dan melantik pengurus Tim Penggerak PKK Kota Malang masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2030. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada saudara-saudari untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 14 Mei 2025, Wali Kota Malang selaku. Pada acara ini Wali Kota Malang secara resmi mengukuhkan Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang ditandai dengan penandatanganan SK, penyematan PIN kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan diikuti oleh seluruh anggota.
diikuti oleh seluruh pengurus tim penggerak PKK Kota Malang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Usai pelantikan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Hajah Hani Andriani Wahyu Hidayat, dalam sambutannya mengatakan, terdapat beberapa program kerja yang akan dilaksanakan. Tim Penggerak PKK Kota Malang yang juga melalui 4 kelompok kerja akan berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan untuk mewujudkan program kerja yang ada. Kita bisa semua hadir di sini. Tak lupa pula salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya. Mohon izin Bapak Wali Kota Malang, izin saya menyampaikan, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi termasuk yang saya sampaikan nanti ini adalah oleh-oleh dari Apeksi. Karena Apeksi kemarin seluruh istri kepala daerah kota itu juga merasakan yang sama dengan yang saya rasakan. Jadi Bapak Ibu mohon izin, ini mungkin jadi pertanyaan ya, ini kok banyak ya bapak-bapaknya, karena PKK tidak berbicara ibu-ibu saja, kita juga butuh didukung oleh bapak-bapak yang ada di sini. Kita berikan pros ini kepada bapak-bapak ini yang menurut saya sangat luar biasa, sampai saya tadi split lihatnya itu. Di ADART diperkenankan melibatkan bapak-bapak. Oleh karena itu beberapa waktu lalu sebelum seperti Pak Pardi, Pak Teddy dan bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami menulis surat mohon izin kepada Bapak OPD, Kepala Dinas yang stafnya kita libatkan di PKK. Saya mohon izin dulu atas perkenannya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada bapak-bapak kepala OPD yang sudah berkenan memberikan izin untuk staf yang ada di OPD penjenengan untuk bisa bergabung di PKK ini. Itulah yang dinamakan sinergisitas dan kolaborasi. Nah, izin kembali menyampaikan bahwasannya PKK merupakan mitra kerja pemerintah. Kalau kita beragama, yang kita pegang adalah kitab suci. Sedangkan kalau kita berorganisasi, adalah yang kita pegang adalah ADART. Di sini PKK merupakan mitra kerja pemerintah. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu saya mengundang beberapa kepala OPD, kepala dinas terkait untuk mensinergikan bidang-bidang yang ada di dinasnya, mana yang bisa bersinergi dengan Pokja yang ada di PKK. Sebagai salah satu contoh saja, Pokja 3. Saya berikan contoh karena ini paling banyak berhubungan Pokja 3, Pokja 4, Pokja 2. Semua Pokja sebenarnya ada kaitannya, tapi yang paling banyak adalah di Pokja 2, 3, dan 4. Di Pokja saya beri contoh di Pokja 3. Kita mengundang Diswantan karena Pokja 3 adalah mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Banyak hal yang bisa kita sinergikan. Jadi di Provinsi Jawa Timur selalu rutin mengadakan cipta menu, dan itu ada di Pokja 3. Oleh karena itu di bidang di Dispantan melalui bidang-bidang yang ada itu kita sinergikan seperti ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu sangat sinergi dengan
Pokja 3. Itu salah satu contoh saja. Kalau saya Pokja 2, di Pokja 2 tentunya ini kita mengundang Dinas Pendidikan karena saya selaku Bunda PAUD Kota Malang. Jadi semuanya tidak ada yang lewat jalur, semuanya bisa kita sinergikan. Berhubung PKK ini yang sekarang ini tidak sama dengan PKK yang dulu, karena kita dapat tugas tambahan. Saya dilantik menjadi ketua tim pembina Posyandu. Tentu PKK bukan pengambil kebijakan, kita sangat tergantung akan kebijakan kepala daerah dan juga kebijakan dari stakeholder yang bisa membantu mengkolaborasikan dengan PKK, karena kita berbicara program dari pusat yang kita aplikasikan di daerah kita masing-masing, tentunya sesuai dan relevan. Menekankan bahwa dalam menghadapi perkembangan zaman yang saat ini yang terkait dengan PKK tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena PKK mulai dari orang belum lahir sampai meninggal itu semua yang ngurus PKK. Kita berikan pos dong untuk PKK. PKK ini di garda depan, jangan dipandang rendah. Semuanya apa kita ini melaksanakan sebagai mitra kerja pemerintah, kita melaksanakan, menyesuaikan apa yang menjadi program dari pemerintah daerah tersebut, yang juga tentunya pemerintah daerah juga melaksanakan dari program pemerintah pusat. Oleh karena itu membutuhkan kerja, bukan kerja keras menurut saya, kerja cerdas. Kalau keras saja nanti dapat capeknya, tapi kalau kerja cerdas insya Allah bisa mengkolaborasikan dan mensinergikan yang erat dengan pemerintah daerah dengan cara tentunya yang relevan dan memang sesuai. Kemudian terkait hal itu, setiap program yang akan kita jalankan harus sesuai dengan visi pemerintah Kota Malang, yaitu menuju Malang Boys dan Berkelas. Visi ini mengusung semangat untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi tersebut tentu saja didukung oleh 4 misi besar, 5 program prioritas, dan program-program unggulan dasar bakti yang harus menjadi pedoman kita dalam melaksanakan setiap program. Kurang lebihnya seperti itu. Oleh karena itu saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh pengurus dan anggota mohon dengan hormat, dengan sangat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kebijakan dari Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat beserta jajarannya bisa mensupport kami, karena tugas kami tidaklah ringan, karena ada tambahan tugas selaku TP Posyandu, bukan tim penggerak tapi tim pembina Posyandu, di mana kita sedang mempersiapkan untuk leading sektor dari TP Posyandu ini adalah bagian pemerintahan. Silakan berdiri Bu Yuyun, Bu Kapap Kapem selaku leading sektor, dan di bawah dan yang masuk dalam 6 SPM itu diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas PUPR, kemudian Sosial, dan karena di Kota Malang ini PUPR-nya itu gabung jadi satu, oleh karena itu tugas dari PUPR Gandaya. Jadi ketua pekerjaan umum itu oleh ajisnya, kita berarti berbicara dinas ya, bukan nama. Jadi SK itu dinas, jadi ex officio. Begitupun PKK. Jadi PKK juga tergabung
beratnya seperti itu, kita menyusun tupoksi apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk PKK tupoksinya apa. Sebetulnya kita sudah melaksanakan, dulu namanya Pokjanal, Posyandu, sekarang semua menjadi terintegrasi. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Wahyu Oriendriani, SPD. Ibu Ida Nur Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari yang saya cintai. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang baru. Wali Kota Malang berharap dengan adanya pengurus baru tersebut nantinya dapat terjalin sinergitas yang baik untuk mewujudkan program pembangunan yang ada di Kota Malang. Wali Kota juga mengapresiasi pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang tidak hanya terdiri dari kaum perempuan, tetapi juga terdapat pengurus dari kaum laki-laki. Dalam acara pelantikan ini, Wali Kota Malang juga memberikan ucapan selamat kepada para pengurus baru tim penggerak PKK Kota Malang. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK beserta pengurus Tim Penggerak PKK Kota Malang masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak saya hormati, pertama saya ucapkan ucapan selamat pada pengurus baru tim penggerak PKK Kota Malang yang hari ini resmi dilantik. Jabatan ini adalah amanah mulia yang tidak hanya memerlukan komitmen tetapi juga semangat pengabdian yang tulus demi terwujudnya keluarga sejahtera dan masyarakat yang mandiri. Dan saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus tim penggerak PKK periode sebelumnya yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memajukan organisasi dan mendukung program pemerintah daerah. Bapak sekalian, yang saya hormati, tim penggerak PKK merupakan mitra strategis pemerintah Kota Malang dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat. Tim penggerak PKK yang menyentuh langsung akar kehidupan masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan keluarga, telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, keberadaan PKK harus terus berkuat dan dilibatkan dalam berbagai program pembangunan Kota Malang. Bapak sekalian saya hormati, penjabaran dari visi-visi saya dengan Mas Wakil Wali Kota itu telah jelas, terutama dalam dasar 40 bulan. Ada program Malang dalam 10 bulan yang memang selaras dan sinergi dengan program dan kegiatan dari PKK, baik dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Dari ini juga harus selaras juga dengan beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran dan misi-misi untuk ditindaklanjuti, baik itu di dinas maupun badan. Untuk itulah maka sinergi, kemitraan, kolaborasi, koordinasi, dan konsultasi yang harus dilakukan baik UPD Ngablu yang membawai beberapa program-program dari tim penggerak PKK Kota Malang yang harus selaras dengan visi-misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota. Dan ini akan terus berjalan karena program tersebut harus bisa diimplementasikan. Kita punya target yang harus kita lakukan tentu
kolaborasi dan kemitraan antara OPD dan tim PKK ini itu bisa mencapai target-target tersebut. Tim penggerak PKK ya, yang selama ini memang digunakan, dan dalam kantor tersebut juga ada galeri yang dimanfaatkan untuk bisa memberikan terkait dengan kontribusi dari PKK baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Adanya galeri tersebut menunjukkan ada aktivitas yang dilakukan baik dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4, dan bisa kita lihat terkait dengan tersebut. Yang kami hormati, saya juga berpesan agar koordinasi internal antar pengurus terus ditingkatkan, begitu pula sinergitas lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha maupun komunitas masyarakat. Jangan pernah ragu untuk membangun jejaring dan kolaborasi, karena dengan kebersamaan dan gotong royong, setiap tantangan dapat kita ubah menjadi peluang untuk kebaikan yang lebih luas lagi. Pagi hari terlihat gunung Semeru. Hawa dingin minum susu hangat. Selamat bertugas pengurus yang baru. Semoga amanah dijalankan penuh semangat. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu-ibu walaupun bekerja tetap jangan lupa bahagia. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, Zat yang maha memelihara alam raya, tempat meminta dan memanjatkan doa. Bimbing kami agar kuat dalam mengemban amanah semua lapisan. Bukakan pintu kemudahan dan kelancaran dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Tumbuhkan kemampuan untuk berkorban agar tim penggerak Kota Malang berjalan sesuai harapan guna mendukung pembangunan di Kota Malang. Berikanlah kami ya Allah kota yang cerdas dan hati yang ikhlas. Beri kami kapabilitas dan rezeki yang luas. Ya Syakur, ya Allah, ampunilah kami atas khilaf dan salah, atas alpa dan dosa. Ampunilah guru dan orang tua kami, para tokoh dan pemimpin kami. Jadikan kegiatan ini sebagai pintu pembuka rahmat dan surga. Dari penggerak PKK. Ini kan tim penggerak PKK dan mitra untuk mendukung program-program saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk merealisasikan visi misi saya. Jadi ini ada kolaborasi dan kemitraan yang memang harus dibangun dan dijalankan untuk mensinergikan semua program-program yang sudah kita tetapkan, terutama program-program prioritas, desa bakti unggulan, ada 4 misi yang sudah kita tetapkan. Program kerja prioritas Pak yang diharapkan seperti apa Pak? Ya, program prioritas yang kita punya 5 prioritas itu kan, ya mulai dari seragam, beasiswa, sleep event, infrastruktur dan 50 juta ini kita harus identikan dengan program dari tim penggerak PKK. Karena kan program itu sudah jelas dari pusat, provinsi sampai dengan kota, kabupaten,
program-program sudah jelas. Itu yang kita sinergikan untuk mendukung visi misi dari kepala daerah, wakil kepala daerah. Ya, program kerja kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi misi Kota Malang. Yang pertama, ini ada tugas baru selaku Ketua TP Posyandu, bukan penggerak ya, tim pembina Posyandu, di mana di dalamnya ada 6 SPM, standar pelayanan minimum. Jadi di situ kita berkolaborasi, berbicaranya adalah semua OPD yang memang terkait dengan program-program di PKK dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Itu kita sinergikan. Jadi memang tugas dari PKK ini yang saat ini memang tidak mudah. Oleh karena itu butuh kerjasama sinergi lintas sektor. Jadi kita membangun jejaring juga dengan berbagai pihak. Oleh karena itu saya harus rajin-rajin untuk audiensi agar bisa memberikan kontribusi untuk PKK, yaitu PKK Kota Malang. Itu kalau Pokja 2 tentunya kaitannya dengan pendidikan dan keterampilan. Kita tingkatkan UP2K di Kota Malang ini banyak sekali koperasinya sudah kita Kemenkumhamkan. Jadi semuanya. Jadi sangat untuk nilainya omsetnya sudah sangat tinggi, bisa nanti kita langsung tanyakan untuk data, kan kita tidak boleh asal bicara ya, itu ada datanya di Diskopindang selaku leading sektor dari hal ini. Kemudian di Pokja 3 itu kita kita sudah berproses, kita juga mau MOU dengan Lapas 2 perempuan di Kebonsari. Bentuknya seperti apa? Tentunya minimnya area yang ada di Kota Malang kita memberikan urban farming ya, di sana budik damber, dan itu kita lihat lahannya masih cukup karena terkait dengan efisiensi. Ketika kita mengunjungi lapas sana, terus baru kita lihat kan butuh juga untuk asupan dan lain sebagainya sebagai bentuk ketahanan pangan, dan sudah kita lakukan adalah memberikan pelatihan. Saya juga selaku Ketua Dekranasda Kota Malang memberikan pelatihan kepada warga binaan, karena kita ketahui menunggu itu berat. Oleh karena itu kita berikan kegiatan yang bermanfaat, yaitu pelatihan. PKK sendiri ada 6. Jadi karena PUPR-nya ini harus kalau di tempat lain terpisah ya, pekerjaan umum dan ini. Oleh karena itu di PUPR nanti yang jadi ininya bidang namanya ya, kan berbicara bidang kita. Bidang yang membidangi pekerjaan umum adalah kadisnya, yang membidangi perumahannya adalah sekdinnya. Itu salah satu contoh aja. Ada 6 SPM. Simon Alfredo melaporkan.